Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih pada bab yang kedua, bab taubah, dan kita masuk pada hadis yang ke-15. Wa an Abi Hamzah Anas ibni Malik al-Ansari, dari sahabat Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas ini ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah, maka ibunya datang mengantarkan Anas, ibunya Ummu Sulaim mengantarkan Anas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibunya berkata, "Hadza Anas bin Malik yakhdimuka." Wahai Rasulullah, ini Anas bin Malik akan menjadi pembantumu. Maka setelah itu Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 9 atau 10 tahun sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Yang Anas berkata, "Laqad khadimtu Rasulullah sallam 9 sinin atau 10 sinin." Aku telah menjadi pembantu Nabi selama 9 tahun atau 10 tahun, dan Nabi tidak pernah berkata kepadaku, "Halla fa'alta hadza?" Lima fa'alta hadza? Halla tarakta hadza? Nabi tidak pernah berkata, "Kenapa engkau tidak melakukan demikian? Kenapa kau tidak tinggalkan demikian?" Selama 9 sampai 10 tahun Nabi tidak pernah protes kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang merupakan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di antara keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang majikan selama 9 tahun atau 10 tahun tidak pernah protes terhadap pembantunya, ya. Sungguh berbahagia kalau punya majikan seperti ini. Ibu-ibu, jadilah majikan yang baik, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, Rasulullah sallallahu bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin." Sungguhnya Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba daripada seorang yang menemukan ontanya kembali, ya, setelah dia ditinggalkan oleh ontanya di bumi atau di padang pasir. Jadi Nabi menjelaskan, kalau ada seorang di tengah padang pasir kemudian ontanya ucul kabur, tentu dia akan bersedih. Ketika dia bertemu lagi dengan ontanya, maka dia akan gembira. Kata Nabi SAW, Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba dari gembiranya lelaki ini tatkala ketemu lagi dengan ontanya. Hadis ini riwayat Bukhari dan riwayat Al-Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, "Allahu asyaddu farahan bi taubati 'abdi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin." Sungguh Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba tatkala bertobat kepada Allah daripada gembiranya salah seorang kalian yang berada di atas ontanya di padang pasir, fanfalatat minhu, tahu-tahu ontanya ucul kabur darinya, wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, sementara ontanya membawa bekalnya, makanannya dan minumannya. Fa aisa minha, kemudian dia pun putus asa dari ontanya tersebut. Fa ata syajaratan fataja'a fi dhilliha, kemudian dia pun mendatangi sebuah pohon dan dia pun berbaring di bawah pohon tersebut. Wa qad aisa min rahilatihi, dan dia sudah putus asa dari ontanya tersebut. Fa bainahuma huwa kadzalik, tatkala dia sedang demikian, idza huwa biha qa'imatan indahu, tiba-tiba ontanya hadir lagi di sisinya.
Fa akhadha bi khitamiha, dia pun segera memanggil, segera memegang tali kekangnya. Tsumma qala min syiddatil farah, kemudian dia berkata karena saking gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, sungguh ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah, dia salah ngomong karena saking gembiranya. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadis ini adalah hadis yang sangat memberikan harapan bagi kita, terutama kita yang sering berbuat dosa. Bahwasanya ternyata jika seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat sayang kepadanya. Bahkan Allah gembira dengan kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia membangkang, setelah dia melanggar, setelah dia melakukan dosa-dosa. Bahkan Rasulullah SAW memberi gambaran yang luar biasa tentang gembiranya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW katakan, ada seorang di padang pasir berjalan melewati padang pasir membawa ontanya. Kemudian dia mungkin turun sebentar, di ontanya tersebut ada bekalnya, makanan dan minumannya. Tahu-tahu dia mungkin mampir sebentar, tahu-tahu ontanya kabur. Ontanya kabur entah kemana, ya. Tidak bisa di miss call ya ontanya. Ontanya kabur kemana nggak tahu, ya. Di padang pasir, ya. Kemudian dia pun sudah putus asa, mau minta tolong kemana. Sementara dia berada di tengah padang pasir. Kalau orang sudah masuk padang pasir, susah untuk selamat. Apalagi tidak bawa kendaraan. Ya, makanya padang pasir disebut dengan mafaza. Mafaza itu artinya keselamatan. Kenapa? Karena orang sudah masuk di padang pasir berharap untuk selamat. Karena susahnya untuk selamat sehingga padang pasir disebut dalam bahasa Arab dengan mafaza. Artinya keselamatan. Padahal itu biasanya orang kalau sudah masuk tidak apa? Tidak selamat. Ya. Karena mungkin habis perbekalan, habis air minum, entah tersesat. Terkadang dia bingung mau ke arah mana. Sementara gunung-gunung yang ada di padang pasir sering berpindah ditiup angin karena gunung pasir. Sehingga tidak bisa dijadikan patokan. Tahu-tahu angin meniup gunung tersebut pindah ke tempat posisi yang lain. Sehingga kalau orang sudah masuk padang pasir biasanya kalau tidak ada bekal dia akan tewas di tengah perjalanan. Nah, lelaki ini tatkala tahu ontanya sudah pergi sambil membawa bekalnya, maka dia sudah putus asa. Dia merasa dirinya bakalan mati. Maka fattaja'a tahta dhilli syajarah. Maka dia pun ada sebuah pohon, dia berbaring di bawah pohon tersebut. Ya. Buat apa? Ya udah dia menunggu kematian. Qad ayisa min rahilatihi. Dia sudah putus asa dari ontanya tersebut. Sudah dia merasa bakalan mati dan dia tinggal menunggu kematian datang kepadanya secara bertahap. Mulai kehausan, kelaparan, keringan sampai akhirnya dia meninggal dunia. Tatkala dia sudah pasrah dan dia sudah siap untuk meninggal dunia, idza huwa biha qa'imah. Tiba-tiba ontanya tersebut datang lagi, ya. Maka segera dia bangun sebelum ontanya kabur lagi, fa akhadha bi khitamiha, kemudian dia pegang tali kekang ontanya dan ternyata bekalnya masih ada, makanannya masih ada, minumannya masih ada dan dia tahu dia bakalan selamat. Saat itulah dia bersyukur kepada Allah, tapi dia salah ngomong, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah memang engkau hambaku, aku Tuhanmu ya Allah. Saking gembiranya, kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking gembiranya. Ini orang gembiranya luar biasa. Bayangkan, sudah merasa bakalan mati dan dia sudah yakin dia bakalan mati, tiba-tiba dia tahu dia bakalan hidup lagi. Ya. Nah, ternyata Allah lebih gembira daripada gembiranya orang ini kalau ada hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tatkala melakukan maksiat, dia harus yakin kalau dia bertobat kepada Allah, maka dia akan membuat Allah gembira, dia akan menyenangkan Tuhannya. Dan ini adalah motivasi dari Nabi SAW agar seorang kembali kepada Allah. Ini gambaran sangat sering saya gambarkan. Bagaimana Allah tidak gembira? Ya, sementara Nabi gambarkan kepada kita bahwasanya Lallahu arhamu bi ibadi min hadi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kasih sayang paling besar di alam semesta ini adalah seorang ibu terhadap anaknya. Ternyata Allah lebih sayang kepada hambanya. Nah, saya sering sampaikan analogi atau logika kalau kita punya anak, enggak usah ibu, bapak seperti saya, anak saya kalau nakal ya, saya mungkin marah, saya mungkin jengkel, mungkin saya jewer telinganya, tapi kalau dia kembali, dia mengakui kesalahannya, dia menyesal, kira-kira saya tambah sayang atau tidak? Saya sayang, saya senang dia bisa kembali. Demikian pula kalau seorang ibu senang kalau anaknya kembali, kemudian seorang bapak senang anaknya kembali, sadar akan kesalahannya, Allah lebih senang daripada itu semua. Allah lebih gembira daripada seorang ibu atau seorang ayah terhadap anaknya. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melakukan kesalahan, segera kembali
bertobat kepada Allah, jangan pernah ragu, jangan pernah suudzon kepada Allah, jangan berburuk sangka kepada Allah. Allah memaafkan sangat mudah, yang penting kita kembali kepada Allah dengan taubat yang benar. Maka tatkala itu mudah bagi Allah untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita, ya. Bahkan saya katakan, bisa jadi kasih sayang Allah sangat nampak lebih daripada orang tua. Betapa sering mungkin seorang anak punya masalah dengan orang tuanya tidak maafkan. Dia sudah minta maaf, orang tuanya tidak maafkan. Terkadang bisa jadi ibunya atau bapaknya di posisi yang salah, tapi tidak memahami kondisi anaknya. Anaknya minta maaf, ibunya tidak maafkan. Dia minta maaf, bapaknya tidak maafkan. Tapi apakah Allah demikian? Allah tidak demikian. Allah tidak demikian. Ya, kalau anti melakukan kesalahan, minta ampun kepada Allah, ungkapkanlah segala isi hati anti. Tidak ada yang protes kepada anti. Tidak ada yang membentak anti, tidak ada. Minta ampunan kepada Allah dan Allah pasti memaafkan. Allah pasti memaafkan. Ini menunjukkan kasih sayang Allah lebih daripada kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Oleh karena sampai-sampai para ulama berselisih pendapat. Mana yang lebih afdal? Orang yang tidak pernah bersalah terus bertakwa kepada Allah dengan orang yang berdosa kemudian bertobat. Mana yang lebih afdal? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Anti bisa bayangkan, antuna bisa bayangkan permasalahan ini, ya. Jadi ada dua orang, misalnya si A dan si B. Si A ini rajin sholat, puasa, ngaji terus, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah membangkang suami. Pokoknya wanita taat lah. Yang satunya agak nakal-nakal dikit, ya. Kemudian mungkin nonton film Korea misalnya, macam-macam, ya. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nonton sinetron, nonton film India misalnya. Kadang-kadang ngomel sama suami, kadang-kadang bangkang suami, kadang-kadang sholat ditunda-tunda, kadang-kadang sholatnya dijamak padahal tidak boleh dijamak, ya. Ya. Kadang-kadang safar tanpa mahram, macam-macam lah dia maksiat. Nah, tatkala si A dan si B ini mana yang lebih afdal? Kalau tatkala si B bermaksiat jelas A lebih afdal. Tetapi tatkala si B kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, dia ratapi kesalahannya, dia tidak akan mengulangi lagi. Ya. Nah, tatkala si B sudah kembali bertobat kepada Allah, mana yang lebih afdal, si A atau si B? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bertobat ini melakukan ibadah yang agung. Sebagian ulama berpendapat si A lebih afdal. Kenapa? Waktu si B sedang bermaksiat, si A jalan terus, seakan-akan dia berjalan menuju suatu tujuan dan dia tidak pernah berhenti, sehingga perjalanan dia lebih jauh dia tempuh. Berarti dia semakin maju menuju Allah Subhanahu wa taala. Si B tertahan, dia maksiat, dia main-main, membangkang Allah Subhanahu wa taala, ya, melanggar larangan Allah. Dia tertahan dari perjalanan. Tatkala dia bertobat, dia baru berjalan lagi, dia ketinggalan jauh. Ini logika pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya orang yang tidak pernah bersalah, ya, lebih afdal daripada orang yang apa? Yang pernah berdosa kemudian bertobat. Sebagian ulama mengatakan tidak. Orang yang berdosa kemudian bertobat lebih afdal daripada yang pertama, yang tidak pernah bersalah. Kenapa? Karena taubat itu ibadah yang agung. Benar dia melakukan kesalahan, benar dia pernah terhalangi sehingga tidak melanjutkan perjalanannya. Tapi begitu dia bertobat, dia langsung lompat jalan yang jauh. Kenapa? Karena tatkala dia bertobat, Allah sangat gembira dengan dia. Disitulah ada inkisarul qalb, hatinya benar-benar pasrah kepada Allah, merasa hina, merasa tunduk, dan itulah puncak dari ibadah. Tatkala seorang merasa hina, merasa rendah, ratapan tangisan dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah suka dengan hambanya yang demikian. Sehingga tatkala meskipun dia pernah tertahan, tapi tatkala dia bertobat dengan tobat yang tobat nasuha, maka dia langsung bisa meloncat jalan yang jauh dan dia bisa mengungguli orang yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, orang yang berdosa kemudian bertobat bisa jadi tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, setelah dia bertobat kondisinya sama dengan sebelum dia bertobat. Karena tatkala dia bertobat, kata Nabi, at-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak ada dosanya. Bisa jadi dia lebih afdal. Setelah dia bertobat ternyata imannya semakin meningkat. Penyesalannya luar biasa. Semangat dia untuk beribadah semakin kencang setelah dia terjerumus dalam pelanggaran. Maka setelah dia bertobat lebih afdal daripada sebelum dia bertobat. Dan bisa jadi setelah dia berdosa, imannya lebih kurang. Setelah dia bertobat, imannya lebih kurang, maka lebih afdal sebelum dia berdosa daripada setelah dia bertobat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bukan berarti kita tatkala menyampaikan hal ini kita menggambang-gambangkan dosa, tidak. Tetapi tatkala kita berdosa jangan ragu-ragu, segera kembali kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, siapa di antara kita tidak pernah berdosa? Semua pernah berdosa, semua pernah melakukan kesalahan, siapapun orangnya, ya. Saya tidak berbicara tentang orang awam, bahkan dai, ustadz, orang alim, semuanya pernah melakukan apa? Kesalahan. Ini makanya saya sering sampaikan, taubat ini adalah tugas harian semua orang. Istighfar, taubat adalah tugas harian semua orang. Ya, apalagi di zaman sekarang, zaman yang penuh fitnah. Zaman yang penuh fitnah. Fitnah terhamparkan di hadapan kita. Setiap hari kita lihat fitnah, maka seorang hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis menggambarkan tentang bagaimana mulianya taubat, ya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum, tsumma jaa'a biqaumin yudhnibun fayastaghfirullah fayaghfirullahu lahum." Kalau kalian tidak pernah berdosa, Allah akan musnahkan kalian dan Allah akan gantikan dengan kaum yang mereka berdosa. Lalu mereka beristighfar, lalu Allah kabulkan dosa-dosa, lalu Allah kabulkan taubat mereka, lalu Allah ampuni dosa-dosa mereka. Jadi memang Allah mentakdirkan hamba-hambanya berdosa agar mereka melakukan ibadah yang agung yang sangat Allah cintai, yaitu apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi taubat itu ibadah yang sangat-sangat agung dan seorang yang setelah bertobat dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis ke-16. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili yatuba musii'un nahar." Sungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku maksiat di siang hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabsutu yadahu bin-nahar, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musii'ul lail, agar yang bermaksiat di malam hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim, ya. Kemudian juga dalam hadis berikutnya, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan terima tobatnya. Kemudian juga hadis berikutnya, hadis ke-18, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Sebelum nyawanya di kerongkongan. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang syarat taubat, ya. Sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwasanya syarat taubat, ya, ada berapa? Ada 3, ya. Yaitu pertama meninggalkan dosa. Kemudian yang kedua apa? Apa namanya? Menyesal. Menyesali. Yang ketiga bertekad tidak mengulangi. Tidak mengulangi. Kalau yang keempat yang punya hak orang lain dikembalikan, ya. Nah, ini harus dilakukan di waktu yang dibolehkan. Waktu yang dibolehkan itu ada 2, ya. Syarat yang pertama sebelum nyawa di kerongkongan. Kemudian yang kedua atau sebelum matahari terbit dari barat. Itu sebelum hari kiamat. Kalau ternyata taubat dilakukan tatkala nyawa di kerongkongan atau matahari sudah terbit dari barat, maka tidak bermanfaat. Jadi taubat itu harus dilakukan di waktu ini, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tadi Nabi mengatakan, "Innallaha yabsutu yadahu bil-laili yatuba musii'un nahar." Sungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku maksiat di siang hari bertobat.
Ada orang melakukan maksiat di siang hari, dia tidak bertobat kecuali di malam hari. Ada orang melakukan maksiat di malam hari tatkala semua orang sedang tidur. Ada yang bangun salat malam, dia malah bermaksiat di malam hari. Allah tahu terus hal tersebut. Tapi Allah bentangkan tangannya di siang hari agar dia bertobat. Allah kasih waktu. Nah, kata para ulama, ya, taubat adalah kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak menerima penundaan. Karena dalilnya banyak. Allah suruh segera untuk bertobat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Dalam ayat yang lain itu dalam surat Al-Imran. Dalam surat Al-Hadid kata Allah Subhanahu wa taala, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian. Oleh karenanya, taubat tidak menerima penundaan. Nah, barang siapa yang menunda taubat? Barang siapa yang menunda taubat? Taubat maka dia melakukan dua dosa. Yang pertama, dosa yang sedang dia lakukan. Yang kedua, dosa menunda taubat. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau berkata, betapa sering orang tatkala bertobat, dia hanya menghadirkan dalam dirinya ini, dia bertobat dari dosa yang sedang dia lakukan, tapi dia lupa bertobat dari menunda taubat. Menunda taubat sendiri itu merupakan dosa tersendiri. Maka seorang tatkala bertobat, hendaklah dia bertobat dari dosa pertama dan dosa kedua. Oleh karenanya, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang hendaknya tatkala bertobat, dia bertobat secara umum. Dia berkata, "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku seluruhnya, yang aku sadari maupun yang tidak aku sadari." Karena betapa banyak dosa tidak dia sadari. Di antaranya menunda taubat itu dosa yang sering dia lupa untuk bertobat dari dosa tersebut. Ya. Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Itu di antara doa tatkala tasyahud. Ya, hafalkan itu. Allah, ya Allah, ambillah dosa-dosaku, ya, apa yang telah aku lakukan, apa yang akan aku lakukan, apa yang aku nampakkan, apa yang aku sembunyikan, apa yang aku berlebih-lebihan, apa yang aku tahu dan apa yang aku tidak ketahui. Jadi tidak ada cara kita selamat dari dosa menunda taubat kecuali kita menghadirkan kita pernah berdosa karena menunda taubat, atau kita bertobat secara umum. Dengan taubat kita minta taubat dari segala dosa. Ya. Dan banyak doa-doa Nabi yang seperti itu, meminta ampunan dari dosa yang tidak disadari. Seperti dosa-dosa doa agar terhindar dari riya. Ya. Allahumma ghfirli Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa yang aku ketahui dan dari dosa yang aku tidak ketahui. Betapa sering kita riya, kita sadar, dan betapa sering kita riya, kita lupa kalau kita sedang riya. Ya, contoh. Jadi seorang tatkala menunda taubat, maka dia terjerumus dalam dosa menunda taubat. Jadi menunda taubat ini dosa tersendiri. Ya, ini dosa tersendiri. Nah, namun seandainya seorang menunda taubat, dia bermaksiat di pagi hari dan dia baru taubat di malam hari, Allah tetap terima. Tadi hadisnya, Allah membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku maksiat di pagi hari ya bertobat. Dan seandainya dia bermaksiat di malam hari, dia baru bertobat sore hari, tetap Allah terima. Kalaupun dia menunda. Tapi seharusnya dia bertobat segera, tidak boleh dia tunda. Tapi Allah Maha Pengampun ya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan kalau dia tunda sampai menjelang mati, yang penting sebelum nyawa dikerongkongan Allah masih terima taubatnya. Bahkan kalau dia tunda, yang penting matahari belum terbit dari barat, maka Allah masih menerima apa? Taubatnya. Ini bukan berarti kita tatkala menjelaskan ini berarti kita menggampang-gampangkan dosa, tidak. Segera bertobat. Tapi kalau Anda belum tergerak untuk bertobat, kapan saja tergerak bertobat, segera untuk apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun sebelum matahari terbit dari barat, ini tatkala hari kiamat, ya.
menjelang hari kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat besar adalah terbitnya matahari dari barat. Dan itu pertanda bahwasanya alam semesta ini akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hari kiamat berarti perubahan proses alam semesta. Lautan menjadi lautan api, gunung yang terpasak di bumi kemudian akan terbang keluar dari pasaknya, terbang bertabrakan. Ini sudah keluar dari sunnatullah. Allah merubah itu semua. Aturan Allah rubah ya. Kemudian muncul dajjal ya. Hal-hal yang menakjubkan ya. Di antaranya matahari terbit dari mana? Dari barat. Begitu matahari terbit dari barat, semua orang bertobat. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Hindu, mau Buddha, mau ateis, semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bermanfaat lagi. Meskipun mereka sehat, tapi tidak bermanfaat lagi. Kenapa? Karena sudah selesai. Segala yang gaib sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selama ini mereka dustakan ternyata benar, matahari bisa terbit dari barat. Ya. Begitu terbit dari barat, percuma mereka terima tobat. Demikian juga tatkala nyawa di kerongkongan. Kalau nyawa sudah di kerongkongan juga, ya, tidak diterima tobat. Orang katakan dengan al-mu'ayanah. Al-mu'ayanah yaitu maksudnya sedang menyaksikan malaikat. Malaikat maut. Atau menyaksikan azab. Azab datang ya. Seperti umat-umat Nabi yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kaum Nabi Lut alaihissalam. Mereka membangkang-bangkang, tahu-tahu Allah keluarkan azab, kemudian tahu-tahu keluar halilintar atau keluar guntur yang begitu besar, sudah mereka tidak sempat lagi untuk meskipun mereka bertobat tidak diterima. Kenapa? Karena mereka sudah menyaksikan. Al-mu'ayanah artinya menyaksikan. Menyaksikan sini bisa jadi menyaksikan malaikat maut, bisa jadi menyaksikan azab di depan apa? Di depan mata. Saat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti Fir'aun. Fir'aun dia menyaksikan azab di depan dia. Allah sebutkan dia bertobat sebelum meninggal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza adrakahul gharaqu qala annahu apa namanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia akan meninggal dunia, dia berkata, "Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil ana minal muslimin." Falamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil ana minal muslimin. Dalam surat Yunus. Kata Allah Subhanahu wa taala, surat ke-10, saya lupa ayatnya nomor berapa. Tatkala Fir'aun akan meninggal dunia, maka dia mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan. Dia bertobat atau tidak? Bertobat. Padahal Nabi berkata, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang perkataannya terakhir la ilaha illallah masuk surga. Susah kita mau meninggal mengucapkan apa? La ilaha illallah. Fir'aun bisa. Fir'aun bisa. Tapi apa bermanfaat? Tidak bermanfaat. Kenapa? Dia sudah mu'ayyan. Dia sudah melihat adab di depan dia. Tidak bermanfaat lagi. Kemudian dia mulai berbicara lagi, disebutkan dalam hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, maka Jibril jengkel lihat Fir'aun, komat kamit, minta ampun, maka Jibril ambil pasir masukin ke mulutnya, biar enggak banyak omong. Karena kalau dia banyak omong nanti Allah ampuni. Jibril tidak mau Fir'aun diampuni. Karena Jibril tahu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, lama-lama nanti Fir'aun diampuni, maka dia ambil pasir dari laut dimasukkan ke mulut apa? Fir'aun. Tetapi sebelum Fir'aun meninggal, Fir'aun sempat mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tapi sudah tidak bermanfaat. Kenapa? Azab sudah di depan mata. Enggak bermanfaat. Sama seperti kaum Nabi Saleh. Waktu Nabi Saleh berkata, "Tamatta'u fi darikum thalathata ayyam." Silakan kalian bersenang-senang setelah mereka membunuh ontanya Nabi Saleh. Kata Nabi Saleh, silakan bersenang, 3 hari lagi datang azab. Sudah. Mereka tunggu azab datang, mereka sudah enggak ada manfaatnya meminta ampun. Karena azab sudah datang. Dan mereka tewas, semuanya masuk neraka Jahannam. Ini yang pertama, menyaksikan azab datang. Yang kedua, sedang menyaksikan malaikat maut. Al-mu'ayyan ini sedang menyaksikan atau menyaksikan azab datang. Menyaksikan malaikat maut itu nyawa sudah di kerongkongan. Kata Nabi, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa di kerongkongan. Dia sudah mau la ilaha, tapi malaikat maut sudah lihat dan itu tidak tahu. Yang tahu dia sendiri. Maka kalau ada orang yang meninggal, kita selalu mentalkin la ilaha illallah. Mudah-mudahan dia sempat mengucapkan la ilaha illallah sebelum melihat malaikat maut. Tetapi kalau dia mengucapkan la ilaha setelah melihat malaikat maut tidak ada faedahnya. Tapi itu perkara yang gaib. Hanya yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu
wa taala. Kita enggak bisa lihat malaikat tersebut. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Dalam surat Al-Waqiah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala nyawa sudah sampai di kerongkongan, tatkala itu kalian sedang melihat, kalian sedang hadir menjenguk orang yang sedang sakit tersebut yang akan meninggal dunia, nyawa sudah di kerongkongan. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepada orang sakit daripada kalian. Walakin la tubsirun, akan tapi kalian tidak bisa melihat. Jadi kalau kita menjenguk orang dan orang itu sudah mau sakratul maut, malaikat datang. Dekat dengan orang tersebut akan mencabut nyawanya, namun kita enggak bisa apa? Enggak bisa lihat, ya. Tapi kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, akan tapi kami lebih dekat kepada orang tersebut daripada kalian yang sedang hadir menjenguk dia, ya. Jadi kalau orang sudah di kerongkongan, la ilaha illallah, percuma. Enggak ada faedahnya. Atau kemudian dia lihat malaikat maut datang, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak ada faedahnya. Paham? Tetapi kalau sebelum itu apapun dosa yang dia lakukan, ya meskipun dia bertobat di malam hari, dia berdosa di malam hari, bertobat siang hari, ya Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Sehingga dari sini khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana dengan orang yang dia bertobat sementara misalnya akan dihukum mati. Divonis mau dihukum mati. Kemudian dia bertobat. Apakah tobatnya diterima? Misalnya dia berzina atau dia bunuh orang lain, kemudian akan dibunuh, dipenggal kepalanya besok sore. Ya, siangnya dia bertobat kepada Allah. Sorenya akan dipenggal kepalanya. Apakah diterima tobatnya? Sementara dia sudah melihat kematian di hadapan dia. Demikian juga seorang divonis mati. Kamu sebentar lagi mati. Ini sudah enggak bisa lagi. Sudah. Kemudian dia mau bertobat kepada Allah setelah tahu dia bakalan apa? Mati. Apakah dia diterima tobatnya atau tidak? Ya. Seperti itu, ya. Atau seperti seorang ya tadi kira-kira seperti apa diterima tadi, yang benar kata Ibnu Qayyim rahimahullah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum dia meninggal, dia masih fi zamani taklif, dia masih tetap disuruh untuk beribadah. Dia masih disuruh salat siang hari, dia dibunuh sore, dia siang hari masih suruh salat atau tidak? Masih harus salat. Selama dia masih harus salat, berarti dia masih bisa beribadah kepada Allah. Kalau dia masih beribadah kepada Allah, berarti kalau dia bertobat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ibu-ibu, hadis ini kalau kita kemudian bertobat, ya, segera kita berdosa, segera kita bertobat. Kita berdosa di malam hari, segera kita bertobat di siang hari. Jangan, kalau bisa langsung tatkala itu bertobat lebih baik. Sebelum tidur kita enggak tahu, kalau kita bermaksiat tidur kita enggak bangun lagi. Betapa banyak orang maksiat setelah Isya, kemudian dia tidur dia enggak bangun lagi, meninggal dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dia bermaksiat segera bertobat. Kalaupun dia harus menunda, jangan lama-lama. Malam dia berdosa, siangnya segera dia bertobat. Siang dia berdosa, malamnya segera bertobat. Jangan tunda lama-lama. Kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu kapan maut menjemput kita, ya. Demikian juga para ulama bahas tentang orang yang bertobat tatkala dia sudah tidak bisa bermaksiat lagi. Apakah tobatnya diterima atau tidak? Contoh, seorang bertobat dari rokok, ya. Karena dia tahu kalau dia merokok dia bakalan apa? Kena penyakit, ya. Sehingga dia bertobat. Apakah bertobatnya diterima? Ini dibahas oleh para ulama, ya. Karena dia bertobat bukan dalam kondisi dia mampu kemudian ditinggalkan, tapi dia sudah tidak mampu lagi bermaksiat, ya. Contoh seorang, ya, bertobat dari zina. Kenapa? Dia sudah kena penyakit. Dia tidak bisa lagi untuk berzina. Sehingga dia bertobat tatkala itu. Apakah dia taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Contohnya seorang bertobat dari riba. Kenapa? Dia sudah pensiun dari bank. Semua diapain? Mau bikin riba lagi enggak bisa, ya. Apakah taubatnya diterima setelah pensiun? Ya. Sudah tidak bisa lagi melakukan riba. Dia enggak bisa kerja di situ lagi.
Ini dibahas oleh para ulama. Allah alam bisawab. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan taubatnya bisa diterima jika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sungguhnya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 19. Wa an Zir bin Hubeish qala, dari Zir bin Hubeish dia berkata, ataitu Safwan bin Assal, aku mendatangi Safwan bin Assal, yaitu sahabat radhiyallahu anhu, as'aluhu anil masi 'alal khuffain, aku bertanya kepadanya tentang hukum mengusap al-khuf. Al-khuf itu sepatu yang menutup mata kaki, atau syurrab, yaitu kaos kaki yang menutup mata kaki, ya, dan tidak syafaf, tidak tembus pandang, artinya benar-benar menutup kulitnya. Apakah boleh seorang tatkala berwudu kemudian mengusap kedua sepatu atau kedua kaos kaki, ya, namanya al-mas'u al-khuffain. Saya jelaskan secara singkat. Dalam Islam, ya, bahwasanya seorang berwudu sebagaimana wudu yang kita ketahui, dan ada cara yang namanya al-mas'u al-khuffain, itu mengusap dua sepatu atau mengusap dua kaos kaki. Syaratnya bagaimana? Syaratnya seorang sebelum memakai kaos kaki tersebut atau sebelum memakai sepatu tersebut, dia berwudu. Dia berwudu dalam kondisi suci. Setelah itu dia pakai sepatu yang menutupi mata kakinya, bukan sepatu yang di bawah mata kaki, ya. Tapi sepatu itu menutup sampai ke mata kakinya. Atau dia pakai kaos kaki dan kaos tersebut menutup sampai ke atas mata kakinya. Nah, setelah itu kemudian dia batal. Kalau dia batal, dia berwudu lagi, tidak perlu dia buka sepatunya, tidak perlu dia buka kaos kakinya. Cukup dia berwudu seperti wudu biasa, begitu sampai di kaki, maka cukup dia usap kedua kakinya begini, ya. Jadi misalnya ini dua kaki, ya, maka cuma di atasnya dia usapkan begini, selesai. Tidak perlu pakai air banyak, yang penting tangannya basah, maka dia usap, selesai. Sekali saja, tidak perlu 3 kali, maka sudah sah. Ini mewakili mencuci kedua kaki. Syaratnya waktu dia pakai sepatu atau kaos kaki dalam kondisi berwudu. Seandainya dia batal, maka dia kalau berwudu lagi tidak perlu dia buka, dia cuma mengusap kedua kakinya seperti ini. Sudah selesai. Maka dia bisa sholat dengan pakai sepatu atau pakai kaos kaki tersebut. Ya. Nah, bagi orang yang di rumah, setelah 24 jam, dia harus buka berwudu ulang. Hanya itu berlaku selama expire-nya 24 jam. Tetapi kalau dia musafir, expire-nya 3 hari. Setelah 3 hari, dia harus buka lagi. Ya. Jadi kalau dia buang air kecil, buang air besar, tidak perlu dia buka. Kecuali kalau junub dia harus buka dan dia mandi. Selama itu cuma hadas kecil, maka dia tidak perlu membuka sepatunya, tidak perlu membuka kaos kakinya. Ini mungkin di Indonesia tidak begitu penting, tapi kalau di luar negeri atau orang yang pergi bersafar naik pesawat. Naik pesawat kalau wudu kita harus buka sepatu, buka kaos kaki, susah kita berwudu, apalagi di toilet, angkat kaki ke atas wastafel, susah. Tapi kalau kita sudah pakai kaos kaki, kita wudunya gampang, cuma wudu bagian atas, tangan, wajah, kepala, kakinya tinggal diusap begini, selesai. Ya, ini bermanfaat kalau kita di pesawat. Jadi waktu naik pesawat kita sudah berwudu, kemudian kita pakai kaos kaki. Demikian juga bermanfaat di daerah-daerah yang ada musim dinginnya. Ya, seperti di Saudi, seperti di Eropa, ya. Sangat bermanfaat fikih ini. Karena seorang tatkala berwudu tidak perlu membuka apa? Membuka kaos kakinya, tidak perlu membuka sepatunya. Nah, Zir bin Hubeish dia bertanya kepada Safwan bin Assal tentang hal ini. Dia mengatakan, Safwan bin Assal berkata, "Ma ja'a bika ya Zir? Apa yang membuat kau ke sini wahai Zir?" Faqultu ibtigha' al-ilm, aku sedang mencari ilmu. Faqala innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Kata Safwan bin Assal, sungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu karena malaikat ridha dengan apa yang dilakukan oleh dia, itu menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu ibadah yang sangat agung. Sampai malaikat begitu menghormati penuntut ilmu sampai dia meletakkan sayapnya untuk dilewati oleh para penuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu ibadah yang sangat agung. Fakultu, dia berkata, innahu qad hakka fi sadri al-mas'u 'alal khuffain ba'da al-ghait wal baul. Saya masih ada keraguan tentang bolehnya mengusap di atas sepatu atau kaos kaki kalau gara-gara buang air kecil atau buang air besar. Kalau buang angin dia tidak ragu tapi kalau untuk mengusap di atas dua sepatu atau dua kaki. Tetapi kalau habis buang air kecil atau habis buang air besar,
apakah boleh kita mengusap di atas kedua sepatu atau di atas kaos kaki? Jawabannya boleh, cuma dia ragu. Maka dia mau bertanya kepada Safwan bin Asal. Kemudian dia berkata, wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu as'aluka, maka saya datang untuk bertanya kepada Anda. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an? Apakah kau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan permasalahan ini, hadis? Qala na'am, kata Safwan bin Asal, iya, saya pernah mendengar. Kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin an la nanzi'a khifafana thalathat ayyam wa layalihinna illa min janabah. Nabi menyuruh kami agar kami tidak melepas khuf kami dan tidak melepas kaos kaki kami selama 3 hari 3 malam kalau kami sedang bersafar, kecuali kalau junub. Jadi expire-nya kalau sedang bersafar berapa hari? 3 hari 3 malam. Ya, kalau sudah 3 hari 3 malam harus dibuka, berwudu, pasang lagi. Expire lagi 3 hari, demikian. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tetapi kalau sekedar karena tidur atau karena buang air kecil atau karena buang air besar batal wudu, maka tidak perlu dibuka. Cukup diusap di atas khuffain, di atas bagian atas kaki. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Ya. Apakah engkau pernah mendengar sesuatu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang hawa? Dia berkata, "Na'am. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Ya. Tentang kecintaan, tentang kecondongan, ya. Maka Safwan bin Asal berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Fa baina nahnu indahu idz nadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jauhari. Kami sedang bersafar, tiba-tiba ada seorang Arab Badui memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang keras. Ya Muhammad, dipanggil namanya, ya Muhammad. Arab Badui memang kurang beradab. Ya, mereka manggil Nabi langsung dengan namanya. Sahabat enggak ada yang berani manggil Nabi langsung dengan apa? Namanya. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Nabi dengan namanya dalam Al-Qur'an. Semua nabi dipanggil dengan namanya, ya Ibrahim, ya Nuh, ya. Semuanya dipanggil dengan namanya. Ya Musa, apalagi ya Musa banyak sekali. Dalam Al-Qur'an Allah manggil namanya. Tapi kalau Rasulullah Allah panggil ya Rasulullah, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Wahai Rasul, wahai Nabi. Tidak pernah panggil namanya sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini datang orang Arab Badui panggil, ya Muhammad. Istilahnya kalau orang panggil, ya Ustaz, ya Firanda. Ya gimana gitu ya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan suara yang agak keras sebagaimana orang Arab Badui tadi. Iya. Faqultu lahu waihaka ughdud min sautika fa innaka inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tegur orang Arab Badui tadi. Celaka engkau. Lembutkan suaramu, sungguhnya engkau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nuhita an hadza, engkau telah dilarang mengangkat suaramu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab Badui ini berkata apa? Wallahi la aqdud. Demi Allah aku tidak akan merendahkan suaraku. Jadi ngeyel, ditegur, kamu jangan keraskan suaramu, kata dia, demi Allah aku akan tetap mengeraskan apa? Suara. Kemudian Arab Badui ini bertanya dan Nabi mensikapi dengan baik, karena Nabi tahu ini orang Arab Badui, ya. Ada sikap khusus menghadapi orang-orang seperti ini. Tidak disamakan dengan sahabat yang lain, ya. Ya kalau kita ketemu dengan orang agak gila atau setengah gila, ya, seperempat gila, ya jangan disikapi dengan orang-orang yang waras, ya. Karena kalau kita sikapi dia seperti orang waras, kita akan gila, ya. Demikian kita dapati orang kurang beradab, kita tahu sikap menghadapi dia tidak ngerti, dia jahil, seperti Arab Badui, dia enggak ngerti. Ya, dia bukan niat buruk, tapi memang adab dia seperti itu, dia tidak diajari seperti itu. Maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim." Ya Rasulullah, ada seorang mencintai suatu kaum, namun dia tidak bersama mereka. Ya, mereka sudah lebih dahulu mungkin meninggal dunia. Ya, cinta kepada satu kaum, kaumnya sudah pergi dahulu. Ya, mungkin dia baca di cerita atau dia dengar berita tentang kaum tersebut atau dia cinta kepada orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia. Maka Nabi menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seorang akan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat kelak. Ini kabar gembira. Makanya waktu Anas bin Malik mendengar hadis seperti ini, al-mar'u ma'aman hab, seorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai, maka Anas berkata, fa inni uhibbun nabi wa Abu Bakr wa Umar.
wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illa ma'mal bimithli a'malihim. Kata Anas bin Malik, sungguhnya aku cinta kepada Nabi. Aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka karena aku cinta kepada mereka meskipun amalanku tidak seperti mereka. Jadi kita tidak boleh salah mencintai, tidak boleh sembarang mencintai orang. Kalau kita cintai orang tersebut, kita akan dikumpulkan bersama dia pada hari kiamat kelak. Maka latihlah diri anti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai wanita salihat, mencintai para sahabiat, ya. Agar dengan kecintaan tersebut mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat kelak. Dan sungguh celaka sebagian orang yang mencintai orang-orang yang tidak beres, mencintai para penyanyi, para morfinis, para tukang mabuk, para artis-artis pezina, orang-orang barat, orang-orang kafir, yang kemudian posternya dipajang di kamar-kamar. Sementara mereka adalah orang-orang yang pelaku maksiat, pezina, pemabuk dan macam-macamnya. Ya, sementara Nabi berkata, al-mar'u ma'aman ahab, seorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai pada hari kiamat kelak. Famazala yuhaddithuna, dan Nabi terus menyampaikan hadis, Nabi menyambung. Hatta dzakara baban minal maghrib masiruhu wa irdihi masiratu ardihi aw yasiru rakibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan suatu pintu, ya, yang ada dari barat, yang lebarnya itu, ya, atau seorang yang sedang mengendarai onta atau kuda berjalan di lebarnya pintu tersebut selama 40 atau 70 tahun. Jadi pintu yang sangat besar, ya. Qibala Syam, itu ke arah negeri Syam. Khalaqahu Allah Ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard maftuhan litaubah. Allah sudah menciptakan pintu tersebut, pintu yang sangat lebar, yang kalau orang melewati pintu tersebut ingin tahu lebarnya, dia harus naik kendaraan selama 70 tahun. Yang Allah ciptakan, sejak Allah ciptakan langit dan bumi, pintu tersebut diciptakan dalam kondisi terbuka untuk taubat. La yughlaqu hatta tatlu asy-syamsu minhu, dan pintu tersebut tidak akan tertutup sampai matahari terbit dari barat. Ini hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan dia berkata hadis hasanun sahih. Hadis yang hasan sahih. Dan ini menjelaskan tentang bahwasanya pintu taubat terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya. Bukan pintu yang sempit, pintu yang terbuka selebar-lebarnya, bahkan begitu lebarnya, ya, seorang berjalan 70 tahun untuk bisa sampai dari ujung ke ujung dengan naik kendaraan, ya. Berarti pintu tersebut terbuka, maka seorang jangan pernah ragu, ya, bahwasanya pintu taubat Allah terbuka selebar-lebarnya. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan, sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, berulang-ulang dia lakukan, kalau dia bertobat dengan taubat yang benar, maka pintu Allah tidak pernah tertutup, ya, terbuka, ya. Oleh karenanya seorang mendapat anugerah kalau dia bertobat sebelum meninggal dunia. Bayangkan dia bikin jengkel setan sudah goda dia, sudah terjun ke berbagai macam maksiat, setan sudah bergembira akan menjadi temannya di neraka, tahu-tahu sebelum meninggal dia bertobat. Kata setan, payah ini orang. Sudah saya berjuang setengah mampus, ya. Bertahun-tahun dia sudah tenggelam dengan berbagai macam dosa, bergelimang dengan dosa. Tiba-tiba sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah. Tobatnya diterima atau tidak? Diterima. Karena pintu tobat terbuka selebar-lebarnya, ya. Selebar-lebarnya. Makanya jangan pernah ragu untuk bertobat. Ya, kalau kita bertobat kepada Allah, maka Allah akan sayang kepada kita. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan." Dahulu ada orang dari sebelum kalian, itu mungkin orang-orang Bani Israel atau sebelumnya lagi dari Bani Israel, ada seorang yang telah membunuh 99 nyawa. Dia sudah bunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahlil ard, maka dia bertanya, siapa orang paling berilmu di atas muka bumi ini? Agar dia menjawab, agar dia bertanya tentang kondisinya. Apakah masih bisa diterima taubatnya atau tidak? Dia sudah bunuh 99 orang. Fadula ala rahibin. Tahu-tahu dia ditunjukkan kepada seorang rahib. Rahib itu adalah seorang yang rajin ibadah, tetapi dia bukan ahli ilmu. Ya. Fa'atahu, maka dia pun datang kepada rahib tersebut, orang ahli ibadah tadi. Kemudian dia berkata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ya rahib, saya telah membunuh 99 orang.
Fahallahu min taubah, apakah saya bisa diterima taubatnya? Faqala la, kata rahib, tidak mungkin kau diterima taubatnya. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah, maka dia pun bunuh rahib tadi. Maka sempurnalah dia bunuh 100 orang. Ini rahib rajin ibadah tapi fatwanya tanpa ilmu. Fatwanya pakai perasaan. Ya, menurut perasaan dia, orang yang sudah membunuh 99 orang, orang ini sangat bengis, enggak mungkin diterima apa? Taubatnya. Dia tidak berfatwa dengan ilmu. Dan di zaman sekarang betapa banyak orang berfatwa pakai apa? Perasaan, tidak pakai dalil. Menurut saya tidak apa-apa. Menurut ente siapa? Ya, menurut tradisi kita, menurut ente tidak. Ente berdalil dengan berfatwa dengan ilmu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya. Betapa banyak orang berfatwa dengan emosinya. Betapa banyak orang berfatwa dengan perasaannya. Ya, padahal kita bicara tentang agama harus dengan dalil. Kalau agama dikembalikan kepada perasaan, perasaan orang berbeda-beda. Kalau agama dikembalikan kepada emosi, maka emosi orang berbeda-beda. Ya. Coba kalau ada perempuan disuruh berfatwa, Ustaz, apa hukumnya suami saya poligami? Kafir mungkin ya, kalau boleh berfatwa. Kalau boleh berfatwa pakai perasaan, dia jengkel, itu kafir suami seperti itu. Ya. Mungkin dia pernah disakiti oleh suaminya. Ya. Kita nggak boleh berfatwa pakai apa? Pakai perasaan, harus pakai dalil. Ya. Lihat rahib ini, dia berfatwa pakai perasaan, menurut perasaan dia. Orang yang sudah membunuh 99 orang, kemudian bertobat tidak diterima. Rupanya orang ini marah dan dia emosi, dia bunuh rahib tersebut. Ya. Sekalian aja rahib kurang ajar, dibunuh saja. Jadi ternyata orang ini sangat emosional. Bayangkan kalau bertanya kepada orang, jawabannya tidak sesuai, dia bunuh ya. Misalnya ada orang tanya, Ustaz apa hukum ini Ustaz? Aduh, kalau kita bilang haram dipenggal ini. Ini menunjukkan orangnya sangat emosional. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ardh. Kemudian dia tidak putus asa, dia bertanya lagi, siapa orang paling alim di atas muka bumi ini? Fadula ala rajulin alimin, maka ditunjukkanlah dia kepada seorang yang alim. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin, maka dia menjelaskan dia sudah membunuh 100 jiwa. Fahallahu min taubah, apakah dia masih bisa bertobat? Faqala na'am, kata orang alim ini masih bisa. Wa man yahulu bainahu bainat taubah, siapa yang menghalangi engkau dari taubat? Tidak ada yang bisa menghalangi engkau dari apa? Taubat. Pintu taubat terbuka selebar-lebarnya. Tidak akan tertutup kecuali matahari terbit dari barat. Intaliq ila ardi kadza wa kadza. Pergilah engkau ke tempat sana, lokasi ini dan itu. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah taala fa'budillaha ma'ahum. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, maka engkau beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardika fa innaka ardu su'in. Fa innaha ardu su'in, dan jangan kau pulang lagi ke kampungmu karena kampungmu kampung yang buruk. Jadi ini di antara orang kalau ingin bertobat, dia harus pindah komunitas. Ya, pindah komunitas. Kalau dia sudah bertobat tapi masih sama komunitasnya, misalnya dia bertobat dari musik, tapi dia masih komunitas pemain musik, susah dia untuk meninggalkan apa? Kegiatannya tersebut. Ya. Kalau dia ganti komunitas, Allah akan gantikan bagi dia komunitas yang memang berat, meninggalkan kawan-kawan lama. Ya. Tapi kalau dia tinggalkan kawan-kawannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dia tinggalkan kampung halamannya karena Allah. Dia tahu kalau dia di situ dia akan bermaksiat lagi, tinggalkan kampung halaman tersebut. Allah akan gantikan yang lebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Betapa banyak orang terjerumus kembali kepada kemaksiatan tatkala dia tidak meninggalkan komunitasnya. Kembali lagi. Yang salah siapa? Yang salah dia. Ada hawa nafsunya masih ingin ngumpul, masih ingin gaul, akhirnya kembali lagi. Ya. Saya pernah ditanya sama seorang di Australia, Ustaz, saya punya komunitas teman-teman suka minum bir. Mereka ngajak saya buka puasa Ustaz, tapi saya takut. Kalau saya buka puasa mereka, saya minum bir lagi. Dan benar, ya. Dan benar Ustaz, saya pernah diundang buka puasa, habis buka puasa mereka minum bir. Akhirnya saya minum bir lagi sama mereka. Kenapa? Dia tidak bisa meninggalkan komunitas, saya terbawa lagi masa lalunya. Setan, apalagi orang baru bertobat, setan akan mengintainya. Setan ingin dia segera kembali lagi. Ya. Oleh karena kalau seorang sudah bertobat, tinggalkan semua hal yang bisa membuat dia terjerumus kembali. Dosa dia dulu apa? Kalau dia hobi misalnya, hobi nonton film misalnya, nonton film Korea, ya. Film India. Ya. Nah, sudah, semua yang berkaitan dengan film Korea, film India, dia buang. CD-CD-nya dia buang. Jangan dia simpan situ. Nah, kenang-kenangan. Suatu saat dia mengenang kembali, nonton kembali. Ya.
Kalau dia suka musik-musik, lagu-lagu, ya sudah, jangan dia simpan lagi kaset-kasetnya. Jangan dia simpan lagi CD-CD-nya. Jangan dia simpan lagi di HP-nya, ya. Siapa tahu ya. Siapa tahu dia maksiat lagi. Akhirnya dia kembali lagi kepada maksiat yang sudah dia bertobat darinya. Kalau dia tahu dia punya kawan sering mengajak dia untuk berzina, kawan-kawan tersebut telepon dia, maka tinggalkan, sudah, blokir, jangan hubungi lagi. Apapun kata dunia tidak dia pedulikan. Yang paling utama keselamatan agamanya. Mau orang cerca, mau orang cela, dia tahu, ya Allah, saya tinggalkan kawan saya blokir karena Engkau ya Allah. Tidak masalah, mau dituduh memutuskan silaturahmi, biarin. Yang penting saya selamat. Hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Hidup cuma sekali, ya. Orang-orang sana sudah baca Quran, orang-orang di sana sudah hafal Quran, orang sudah sana sudah rajin bersedekah, orang sudah berjilbab yang syar'i, kita masih di bawah, masih belakang. Kapan kita mau maju? Ya, oleh karenanya orang alim ini pintar. Waktu orang ini mau bertobat, dia sarankan kamu harus pergi ke tempat yang lain, ganti komunitas. Di sana ada orang rajin beribadah. Beribadahlah kepada Allah bersama orang tersebut dan tinggalkan negerimu. Sungguhnya negerimu adalah negeri yang buruk. Ini poin sangat pentingnya. Semua hal yang bisa membuat kita kembali lagi pada masa lalu, kita buang. Betapa banyak orang, saya katakan, betapa banyak orang akhirnya kembali kepada masa lalu, bermaksiat. Kenapa? Karena dia ingin nostalgia. Mulai dia masuk di Facebook, cari kawan lamanya. Cari ceweknya yang belum sempat tersambung dulu ya, putus tengah jalan. Dia sambung lagi. Dan akhirnya terjadi zina. Dia ribut sama suaminya, ribut sama istrinya. Gara-gara apa? Gara-gara CLBK. Cinta lama belum kelar. Akhirnya dia sambung lagi ya. Ini cuma mau nyambung silaturahmi. Silaturahmi kok pilih-pilih ceweknya. Silaturahmi kok sama ya, seperti itu. Hati-hati ya. Ya, kita sering, saya pun sering ingin ketemu dengan kawan-kawan lama ya. Tapi ada kekhawatiran ya. Kita tidak tahu kapan kita lagi lemah iman kita, maka situ masuklah setan. Lagi lemah iman kita, akhirnya kita terjebak dengan masa lalu yang suram, teringat kembali, datanglah setan dengan bawa kelezatan-kelezatan, akhirnya ketemu dan akhirnya terjadi apa yang terjadi, dan betapa banyak terjadi demikian. Ya. Oleh karenanya, kalau ingin bertobat kita harus totalitas. Tinggalkan segala komunitas yang bisa membuat kita ingat kembali dengan maksiat-maksiat tersebut. Dan kita akan digantikan oleh Allah dengan komunitas yang baru, dengan tempat yang baru, dengan kawan-kawan yang baru. Kemudian fantalaqa hatta idza nasafa at-tariqa atahul maut. Maka orang ini pun menjalankan wasiat dari orang alim ini, maka dia pun pergi menuju kampung yang baru tersebut. Kampungnya orang-orang soleh. Ternyata di tengah jalan, persis di tengah jalan, misalnya kampung dia sampai kampung orang soleh misalnya 6 kilo. Misalnya 6 kilo. Begitu dia berjalan baru 3 kilo, pas 3 kilo dia meninggal dunia. Allah buat dia meninggal dunia pas 3 kilo. Pas di tengah-tengah antara jarak kampungnya dengan kampung yang dia tuju. Tiba-tiba datang kematian. Maka Allah kirimkan malaikat maut dan malaikat rahmat. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka dua malaikat ini berselisih. Ini nyawanya mau dibawa oleh siapa? Malaikat rahmat atau malaikat azab? Karena orang ini belum melakukan kebajikan. Dia baru mau bertobat. Dia belum beribadah kepada Allah. Masih di tengah jalan mau beribadah kepada Allah. Dia belum sholat, belum. Dia belum beribadah. Masih di tengah jalan. Faqalat malaikatur rahmah. Malaikat rahmat berkata, Ja'a ta'iban muqbilan biqalbi ila Allah Ta'ala. Orang ini, dia pergi menuju kampung yang baru tersebut, dalam kondisi semangat dengan hatinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat azab berkata, "Innahu lam ya'mal khairan qad." Dia belum melakukan kebajikan apapun. Belum. Baru mau pergi ke masjid misalnya. Tengah jalan ketabrak mobil. Misalnya. Fa'atahu malakun fi suratin adami. Fa'atahu malakun fi surati adami, tahu-tahu datang malaikat dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum hakaman. Maka malaikat rahmat, malaikat azab menjadikan malaikat ini sebagai hakim di antara mereka. Karena mereka berselisih. Karena kalau malaikat maut, malaikat rahmat akan membawa mayat ini kepada kebahagiaan. Adapun malaikat azab akan mengazab mayat tersebut. Maka kata malaikat yang datang dalam bentuk manusia ini, kisuma bainal ardaini fa ila ayatihima kana adna fa huwa lahu. Ukurlah jarak antara mayat ini dengan kampung sebelumnya dan kampung sesudahnya. Mana yang lebih dekat, maka dia dihukumi dengan kampung tersebut. Maka diukurlah, ya.
Faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada. Ternyata setelah diukur, ternyata jarak dia kepada kampung tujuannya lebih dekat. Maka dia pun dihukumi orang yang baik, ya. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka nyawanya pun diambil oleh malaikat rahmat. Sungguh bahagia orang ini, ya. Bayangkan hari-harinya penuh dengan maksiat. Sudah membunuh 100 nyawa. Dia bertobat kepada Allah, belum melakukan kebajikan. Tengah-tengah jalan meninggal dunia. Nyawanya diambil oleh malaikat rahmat. Ini yang kita harapkan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak melakukan kegiatan macam-macam ini selama inilah. Tidak tahu ibadah kita mana yang diterima. Maksiat sudah jelas. Ngurumpi sana, ngurumpi sini, nonton sana, nonton sini, ya. Ngomel-ngomel sama suami, ngangkat suara, ya. Banyak nuntut dan macam-macam dosa yang kita lakukan. Harapan kita ketika kita meninggal dunia, yang nyabut nyawa kita malaikat apa? Rahmat. Itu harapan kita. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam riwayat yang sahih, fakana ilal qaryati salih aqrabu bi shibr. Ternyata jaraknya menuju kampung yang baik tersebut bedanya cuma lebih dekat 1 jengkal. Cuma lebih dekat 1 jengkal. Faju'ila min ahliha, maka dia dianggap termasuk penduduk orang-orang yang baik. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam riwayat yang sahih lagi, fa Allahu ta'ala ila hadhi anta ba'adi wa ila hadhi anta qarrabi. Allah perintahkan kepada bumi yang dari kampung yang lama agar memanjang. Allah merintahkan kampung yang bumi di arah kampung yang baru agar memendek. Allah perintahkan, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala diukur lebih dekat kepada kampung yang baik. Wa qala qisuma bainahuma fajadu ila hadhihi aqraba bi shibrin faghfir lahu. Ternyata diukur jarak dia ke kampung yang baik tersebut lebih dekat 1 jengkal saja, maka dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah membunuh 100 nyawa saja kalau dia bertobat kepada Allah maka Allah akan ampuni. Maksudnya katakan dosa yang lebih parah daripada ini. Kalau seorang bertobat kepada Allah akan Allah ampuni. Contoh paling nyata Fir'aun. Fir'aun, siapa yang lebih parah daripada Fir'aun? Ngaku sebagai Tuhan, kerjanya menyiksa Bani Israel, membunuh Bani Israel, anak-anak baru lahir dia bunuh. Yuqattiluna auladakum, mereka dia bunuh, ya. Ya, membunuh anak-anak baru lahir langsung dibunuh, bayangkan. Ibu-ibu lagi mengandung ditungguin. Begitu keluar ngek laki-laki langsung sembelih. Itu Firaun kerjaannya. Kalau anaknya perempuan biarin. Laki-laki dibunuh. Laki-laki semuanya dibunuh. Kejamnya luar biasa, menyiksa. Sampai disebut dalam buku tafsir, dia kalau nyiksa orang diambil tali, diletakkan di 2 kakinya, kedua tangannya ditarik. Itu Firaun kerjanya apa? Firaun. Lebih daripada itu dia mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan. Tetapi ternyata Allah masih kasih kesempatan dia untuk bertobat. Allah kirim Nabi Musa alaihissalam. Ya. Bahkan bukan cuma Nabi Musa, Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Harun. Bahkan Allah wasiatkan kepada mereka berdua, idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Ucapkanlah kata-kata yang halus, semoga dia sadar. Bayangkan. Allah tidak langsung kirim halilintar membakar dia, tidak. Allah tidak membuka bumi menenggelamkan dia, tidak. Allah tidak kirim singa kemudian memakan dia, tidak. Padahal Tuhan konyol seperti dia. Ya, Tuhan apa yang kemudian kalau sakit-sakit, kalau buang air ya. Tuhan bahlul Fir'aun, ya. Tetapi Allah tidak murka langsung kirim halilintar menghantamnya. Justru Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Harun supaya dia bisa bertobat. Saya tanya sama ibu-ibu, kalau dia bertobat diterima enggak tobatnya? Diterima. Kalau dia bertobat, terima. Lebih parah daripada pembunuh 100 nyawa tadi. Jadi seorang tidak ada dosa besar kalau disertai dengan taubat. La kabirata ma'at taubah. Kata para ulama, tidak ada dosa besar kalau disertai dengan apa? Taubat. Selama orang bertobat, dosa sebesar apapun bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah taubatnya. Ya. Baik. Sampai jam berapa kita? Ini ada hadis panjang sekali. Hadisnya saja 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman, 6 halaman, 7 halaman, 8 halaman. 8 halaman. Saya rasa kita tunda aja ya. Bulan depan. Oh, baca 8 halaman sampai jam 12. Ya. Apa mau lanjut? Tanya jawab aja. Tanya jawab aja ya, taib. Kita buka tanya jawab aja. Insyaallah hadis masalah kisah
Ka'ab bin Malik yang tidak ikut serta perang Tabuk kita tunda pada bulan depan insyaallah taala. Kalau yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak, kalau yang bertanya. Boleh kertas, boleh langsung, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Oh iya. Oh iya. Sekarang kan nomor 1 nomor 2 Nomor 4 aja. Ya terus? Nah, gimana sikap kita kalau kita misalnya kita memilih A dengan memilih lain dengan teman-teman yang memilih B. Kalau kita diem aja, maksudnya kita pada yang A aja, atau kita netral, tapi nanti yang A bilang, kamu cari aman. Jadi sampai 2 hari ke WA dulu. Jadi harus tidak aman. Kalau memilih harus benar-benar vokal untuk pilihannya. Iya. Jadi mengenai Pilpres yang sebentar lagi tanggal 17 April ya, terjadi banyak fenomena ya. Sebenarnya kewajiban kita kalau kita bisa menimbang antara kebaikan dan keburukan, kita memilih yang kebaikannya lebih banyak atau sama dengan yang kemudaratannya lebih ringan. Yang kemudaratannya lebih ringan. Dan kaidah-kaidah fikih menunjukkan akan hal tersebut yang dikenal dengan irtikabu akhafidh dhararain, yaitu melakukan kemudaratan yang lebih ringan ya. Kalau ada dua pilihan, salah satu kemudaratan yang lebih ringan daripada yang lainnya atau salah satu kemaslahatan yang lebih besar daripada yang lainnya, kita berusaha memilih. Kita punya sumbangsih dalam memperbaiki negara ini ya. Karena pengaruh penguasa tentu sangat besar kepada rakyat, apalagi sampai sekelas presiden ya. Seorang tatkala harus memilih, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laisa laka bi ilm." Janganlah dia mengikuti sesuatu yang dia tidak punya ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pandangannya, pendengarannya dan hatinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dia ingin milih, maka dia harus menilai mana yang lebih baik, karena tidak boleh dia memilih tanpa menilai. Namanya konyol ya. Dia harus memilih setelah dia menilai. Dan tentunya tatkala menilai dari banyak sisi dia nilai. Ya, terserah dia milih. Ya, maka dia mungkin diskusi sama pakar politik misalnya. Ya. Tapi intinya dia harus memilih dengan banyak pertimbangan. Dari sisi orangnya misalnya, atau dari sisi kejujurannya misalnya, dari sisi teman-temannya, dari perjuangannya terhadap Islam misalnya. Banyak sisi yang harus dia pertimbangkan. Ya, tidak dari satu sisi saja ya. Setelah dia menilai, kemudian apalagi dia beristikharah, kemudian dia condong kepada salah satunya, maka dia silakan pilih. Insyaallah mudah-mudahan dia mendapatkan pahala dengan memilih tersebut, karena tujuan dia adalah untuk memberi kebaikan kepada bangsa ini ya. Karena menempuh kemudaratan yang lebih ringan itu dianjurkan dalam syariat. Tidak bisa dia hindari. Dia memilih atau tidak memilih, dia akan merasakan hasilnya. Paham? Saya ulangi. Dia memilih atau tidak memilih, dia akan merasakan hasilnya ya. Tetapi kalau qadarullah ternyata dia tidak bisa menilai, dia hanyalah ibu rumah tangga yang tidak tahu media sosial, di rumahnya ngurus anak suaminya, dia tidak pernah dengar berita, ataupun dia sudah dengar sekilas, dia tidak bisa menimbang, ya tidak mungkin kita menyuruh dia untuk memilih. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memilih luar kemampuannya. Ya saya tidak tahu, saya tidak bisa menilai. Bagaimana saya bisa apa? Milih. Maka mewajibkan semua orang untuk milih pun tidak benar. Secara syar'i enggak benar. Tidak semua orang bisa menilai. Yang bisa menilai silakan milih, yang enggak bisa menilai enggak usah milih. Ya. Enggak usah milih. Ini secara syariat seperti itu. Ya. Ya.
Maka tidak boleh kita memaksakan orang untuk milih yang dia tidak mampu untuk menilai. Ya. Karena ada dua orang, pilih yang mana? Terus saya nggak tahu. Ya pilih aja. Gimana pilih aja? Saya nggak tahu mana yang lebih baik. Kalau saya tahu pilih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi apa? Bangsa dan negara. Bismillah pilih. Ya. Jadi kira-kira demikian jawabannya. Ya. Jangan memaksakan orang untuk memilih yang dia tidak ketahui hakikatnya. Ustaz, apakah ketika kita bertobat harus melakukan salat taubat? Tidak, salat taubat hukumnya sunnah, tidak wajib. Seandainya seorang bertobat tanpa salat taubat tidak mengapa. Tapi kalau disertai dengan taubat itu lebih sempurna taubatnya. Dia benar-benar khususkan waktu untuk salat 2 rakaat kemudian bertobat dari dosa yang dia lakukan. Bagaimana taubatnya seorang ibu yang ketika emosi marah pada anaknya yang melakukan kesalahan? Si ibu menyesal setelah marah tapi saat emosi marah-marah lagi. Berarti sering mendolimi anaknya. Anak itu tanggung jawab, anak itu amanah. Bukan seenaknya mentang-mentang ini anak saya, boleh saya pukul, boleh saya omelin. Tidak, ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ibu-ibu. Asal dalam bermuamalah dengan orang lain adalah dengan kelembutan, dengan siapapun. Apalagi dengan suami, dengan istri dan anak-anak, orang-orang terdekat kita. Ini hukum asal. Tidaklah kita melakukan sikap keras, berkata-kata kasar, ya, kecuali memang benar-benar ada maslahat yang membuat kita harus melakukan demikian. Betapa sering syaitan datang menghiasi kepada kita bahwasanya dengan sikap keras anak kita lebih baik. Belum tentu benar. Ingat, tidaklah kita melakukan sikap yang keras kecuali memang benar-benar ada maslahat yang benar-benar rajihah, yang benar-benar kita lihat. Karena Nabi SAW berkata kepada Aisyah, "Maka narifku fi syai'in illa zana, wa ma yunzau an syai'in illa syana." Tidaklah kelembutan diletakkan pada suatu kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Betapa banyak orang menyangka kalau dia keras terhadap anak laki-lakinya dengan kasar dia bentak anak itu jadi baik. Padahal belum tentu. Bisa dia lebih nakal, lebih brutal. Betapa banyak anak laki-laki kita datangi, kita dengan kata-kata yang baik, dengan tangisan, menunjukkan sayang kepada dia malah nerima. Ya, dia malah nerima. Oleh karenanya bukan berarti kita nggak boleh keras sama anak, boleh. Rasulullah SAW berkata, "Muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinin." Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum wa hum 10 sinin. Kalau mereka tidak mau salat sampai umur 10 tahun, pukullah mereka. Berarti boleh. Kita boleh mencubit, kita boleh mukul, tapi itu di luar daripada hukum asal. Nah, kalau anak-anak berhak untuk salah, namanya juga anak-anak. Anak-anak berhak untuk manja, anak-anak berhak untuk minta mainan. Apakah anti waktu masih kecil tidak pernah minta mainan? Sejak kecil langsung sudah dewasa? Mau mainan? Enggak, Bu. Saya enggak. Main? Enggak, Bu. Enggak pernah nangis, enggak pernah cengeng, enggak. Semua anak seperti itu. Itulah anak-anak. Mereka dilahirkan dari memiliki sifat. Nanti mereka dewasa, mereka besar, mereka ngerti. Nah, kita harus tahu anak-anak punya hak untuk bermain, hak untuk disayang, hak untuk dipeluk, hak untuk dilembutin, hak untuk terkadang dituruti kemauannya, ya. Namanya anak-anak. Kalau sejak kecil kita zalimi, ya. Enggak pernah kita kasih dia main-main, kita enggak pernah ajak dia jalan-jalan, kita marah terus, suruhnya baca Quran terus, ya. Jadi akhirnya dia benci sama Quran. Ya. Dia benci sama Quran. Dia benci sama sholat karena kita enggak pandai untuk mengajarinya. Jadi seorang ibu jangan sedikit-sedikit ngomel, kasihan. Anak kasihan, anak ada cap ibunya tukang ngomel. Ya. Cap dalam benaknya, ibu saya tukang apa? Tukang ngomel. Kasihan anak tersebut. Bisa jadi dia besar dia tiru-tiru ibunya. Akhirnya dia jadilah istri yang tukang ngomel. Kenapa? Dalilnya ada ibunya. Sehingga jadilah dosa jariyah. Benar. Kenapa dia niru apa? Ibunya. Jadi ibu-ibu boleh marah, tapi itu keluar dari hukum asal. Hukum asal ibu-ibu harus lembut sama anak-anak. Ustaz, apakah dosa syirik diterima tobatnya? Dosa syirik, dosa apapun, kalau bertobat kepada Allah diterima tobatnya. Fir'aun aja bukan syirik lagi, super syirik. Kalau dia bertobat diterima enggak? Diterima. Yang maksud firman Allah dalam surat An-Nisa, ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Maksudnya kalau meninggal dalam kondisi apa? Syirik. Adapun dosa-dosa selain syirik, kalau seorang meninggal darinya belum sempat bertobat, masih mungkin Allah mengampuninya. Contoh, seorang mencuri, tahu-tahu ketembak polisi mati. Dia melakukan dosa besar meninggal dunia. Apakah kita katakan dia pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu. Masih ada kemungkinan Allah mengampuni dia. Masih ada kemungkinan dia mendapatkan syafaat.
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syafaati li ahli kabair min ummati." Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita memvonis seorang yang meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, lagi berzina meninggal dunia, lagi merampok terbunuh, ya, lagi membangkang orang tua tahu-tahu mati, lagi bentak-bentak suami tahu-tahu tewas misalnya, ya. Ini dosa-dosa kemudian, ya. Apa kita bilang ini pasti istri masuk neraka jahanam? Jawabannya tidak. Karena dosa-dosa yang dia lakukan tadi bukan apa? Bukan syirik. Masih ada kemungkinan Allah mengampuni. Tapi kalau dia meninggal dalam kondisi musyrik, pindah agama, minta kepada penghuni kubur, misalnya pergi kepada dukun, membenarkan ramalan dukun, meninggal, maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana hukumnya memakai cadar buka tutup? Karena suami belum ridho saya pakai cadar. Kalau pergi ke taklim saya memakai, dan kalau pergi ke mall belanja sendiri saya juga pakai. Tapi kalau pas pergi sama suami saya tidak memakai. Apakah ini dosa? Ya. Mungkin suami beranggapan bahwasanya cadar tidak apa? Tidak wajib. Ya. Cadar tidak wajib. Karena ada khilaf di kalangan para ulama, apakah hukum cadar wajib atau tidak? Semua sepakat dianjurkan, tetapi khilaf apakah wajib atau tidak. Ya. Kalau memang meyakini tidak wajib, maka tidak mengapa buka tutup. Ya. Tapi kalau meyakini wajib, maka tetap nutup meskipun dilarang sama suami. Ustaz, teman saya pernah bercerita, ibunya saat mau meninggal seperti tidak langsung ditarik nyawanya. Jadi awalnya kakinya sudah dingin, kemudian anaknya mentalkinkan. Tak lama kakinya menghangat lagi, hingga 3 hari. Begitu. Apakah kita harus terus mentalkinkan hingga meninggal? Enggak, yang penting kita ingatkan dia, ya. Kita enggak harus apa, yang penting dia sebelum meninggal, sebelum melihat malaikat maut, dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Saatnya kita ingatkan agar dia mengingat Allah, istighfar. Enggak perlu kadang tidak perlu kita bilang la ilaha illallah. Kita sendiri berzikir kadang-kadang, mungkin dia letih. Seakan-akan kita perintah, ya. Tapi kita astagfirullah, kita istighfar di samping dia sehingga dia terbawa. Ikut juga apa? Istighfar, seperti itu. Ustaz, bila kita sudah bertobat atas kesalahan dan dosa masa lalu, apakah kita nanti akan tetap diadab di neraka karena dosa sebelum kita bertobat? Enggak, kalau kita sudah bertobat sudah selesai. At-taibu minadz-dzamb kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Hanya saja para ulama khilaf, apakah dosanya masih ditampakkan oleh Allah atau tidak, diperlihatkan catatannya atau tidak. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sudah tidak terlihat lagi catatannya, sudah dihapus. Ada yang mengatakan, banyak ulama mengatakan masih terlihat meskipun sudah diampuni. Oleh karena Fudail bin Iyad berkata, ya sa'ata wa in afaut. Sungguh memalukan meskipun engkau sudah mengampuni. Ya, jadi seorang berusaha tidak bermaksiat, karena kalau dia bermaksiat meskipun dia beristighfar, meskipun sudah diterima taubatnya oleh Allah, bisa jadi Allah masih tambahkan apa? Kamu pernah begini, kamu pernah begini. Dan itu sudah cukup memalukan baginya di hari kiamat kelak. Bagaimana caranya melupakan, memaafkan orang yang menyakiti, menzalimi kita? Sedangkan orang tersebut sudah kabur, pergi jauh dari kita. Tapi setiap hal, hampir setiap kata, kalimat dan perbuatannya selalu teringat dengan detail. Sehingga terus merasa sakit hati. Padahal sudah hampir puluhan tahun lamanya. Masya Allah. Orang yang sudah kabur masih terngiang-ngiang terus. Memaafkan banyak, ya. Ada ceramah saya, judulnya 20 sebab kenapa Anda harus memaafkan. Coba dicari di YouTube, ada 20 sebab. Itu dari risalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Banyak sebab kenapa kita harus memaafkan. Di antaranya, kalau kita memaafkan, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin zalim dia terhadap kita, semakin berat penyiksaan dia terhadap kita, kalau kita maafkan semakin banyak dosa yang diampuni dari kita. Al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ya. Jadi saya ulangi, orang itu semakin menyakitkan hati kita, tapi kalau kita semakin maafkan, semakin banyak dosa-dosa kita akan diampuni. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak memaafkan, kita yang rugi sendiri. Kita yang rugi sendiri. Kenapa? Sejauh mana kita tidak memaafkan, sejauh itu kita tersiksa. Benar atau tidak?
kita mikirin. Yang tersiksa siapa? Dia tidak tersiksa, dia sudah kabur puluhan tahun yang lalu. Kita yang mikir dia, kita yang tersiksa. Ngapain kita menyiksa diri kita sementara dia sedang santai-santai? Tidak usah. Ya udahlah, kita maafkan. Kita tidak ingin menyiksa diri kita tidak ingin mengurangi kebahagiaan kita. Ngapain kita mikirin dia? Ya sudahlah. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah sudah takdirkan bahwa anti akan dizalimi oleh si fulan atau si fulanah. Sudah tidak bisa dihindari. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Kata Nabi, apa yang menimpamu tidak akan meleset, sudah ditakdirkan. Itu menghibur diri kita. Ya sudahlah. Ini sudah musibah, sudah tidak mungkin kita menghindar. Mau kita cara apapun, kalau Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, pasti akan menimpa kita. Nah, kalau kita sudah tahu ditakdirkan, kita lebih gampang untuk menghadapinya. Sudah ditakdirkan, mau diapain? Terlebih lagi kita tahu bahwasanya tidaklah kita tertimpa dengan kezaliman, terkena musibah kecuali karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau kita ridho menghadapinya, maka seluruh dosa-dosa yang kita lakukan akan digugurkan gara-gara kita menerima musibah tersebut dengan baik, dengan tenang. Ya. Jadi maksud saya, ngapain kita dendam? Ya. Ngapain kita dendam? Kalau kita dendam, kita sendiri yang tersiksa. Ya. Kita sendiri yang menderita, sementara orang yang mendolimi kita mungkin ketawa ketiwi di sana. Ya. Sementara kita tersiksa. Jadi tidak usah kita ingat-ingat, tidak perlu kita simpan dalam hati, keluarkan dari hati. Ini semua sudah ditakdirkan, ini semua karena dosa-dosa saya. Ini akan menggugurkan dosa-dosa saya. Ini akan memberi pahala bagi saya. Sudah, kita lupakan, kita jalani kehidupan kita yang baru, tinggalkan masa lalu yang membuat kita selalu bersedih. Dan jangan lupa doa untuk menghilangkan kesedihan. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-ham wal hazan. Al-ham, kekhawatiran tentang masa depan, al-hazan, kesedihan yang berkaitan dengan masa lalu. Ya. Sering baca Quran. Kalau ingat dia, baca Quran. Karena Quran itu menghilangkan kesedihan. Ya. Antajal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya, wa nura sadri, wa dhahaba ghammi, wa jala huzni. Doa Nabi SAW. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran untuk penyejuk hatiku. Ya. Cahaya bagi dadaku. Menghilangkan kegelisahanku dan menghilangkan kesedihanku. Jadi Al-Quran itu menghilangkan kesedihan. Orang sedih macam-macam untuk menghilangkan kesedihan. Ada orang sedih, dia nonton film Korea misalnya untuk menghilangkan kesedihan. Ada orang sedih, kalau sedih dia makan. Berarti kalau badannya tambah gemuk, berarti dia sering bersedih. Dan ada yang bilang, Ustadz dia ngomong, kalau saya marah, saya sedih, saya makan. Pelariannya kemana? Ke makanan. Ada orang bersedih, pelariannya ke masjid, baca Quran, itu yang bahagia. Itu ya, bahagia. Ya. Ada orang bersedih, maksiat, minum khamar, morfin, hanya menghilangkan kesedihan saat setelah hilang pengaruhnya kembali sedih, kembali. Ya. Ibu-ibu jangan kalau sedih jangan makan. Ya. Dikala kita bertobat tapi suami kita tidak menyinggapi dengan baik, malah menyindir kesalahan yang kita buat, ya sabar. Sabar. Ya udahlah. Ya sindir, bilang sama dia, Mas, jangan sindir-sindir lagi, Mas. Saya sudah bertobat, Mas. Kalau kamu sindir saya sedih lagi, Mas. Bilang baik-baik ya, sambil dipijit ya. Sambil di servis ya. Saya bilang demikian. Laki-laki saya rasa punya nurani lah. Kalau apalagi istrinya mengucapkan dengan kata-kata lembut, Mas, kamu kok gitu lagi ya? Itu mungkin susah kalau gitu. Tapi kalau ngomongnya lembut-lembut, sambil nangis, insya Allah dia terpengaruh. Laki-laki mana yang tidak sayang sama istrinya? Saat ibu saya meninggal di ICU, saat itu tidak ada pihak keluarga yang menemani karena kondisi sakit ibu. Tapi karena kondisi saat itu subuh dan kondisinya tidak bisa menemani ibu saya karena mesti mengurus keluarga. Dan saya tidak tahu apakah ibu saya mengucapkan la ilaha illallah di ajalnya dan tidak sempat menanyakan ke suster. Sampai saat ini saya selalu merasa bersalah. Bagaimana Ustaz menyikapinya? Kita mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang di luar tidak dibebani dengan di luar kemampuannya. Tidak mungkin dia temani ibunya terus. Ya, ada keluarga, ada suaminya, ada anak yang harus diurus.
Ada waktu dia datangi, dia menunjukkan waktu yang banyak untuk ibunya. Ada saatnya subuh dia pulang ke rumah. Ya qadarullah Allah mencabut nyawa ibunya di pagi hari, di subuh hari ya. Ya kita tidak tahu ibunya mengucapkan la ilaha illallah atau tidak, yang jelas meninggal dalam kondisi muslimah. Ya, tujuan yang jadi penting tidak tanya bagaimana kondisi ibu, tapi bagaimana kita terhadap ibu kita. Sekarang ini ibu kita sudah tidak butuh lagi harta kita nggak bisa ngajak lagi makan, nggak bisa ngajak jalan-jalan. Ya sekarang yang dia perlu adalah kita mendoakan dia, mendoakan orang tua kita yang sudah berada di liang lahat. Tapi demikian saja kajian kita ibu-ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan insyaallah bulan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.